Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini berapa banyak kita yang hadir. Kita mau memberikan hati yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa ketika kita datang dengan hati yang benar, maka Tuhan sendiri yang akan memberkati kita. Oh, terima kasih, terima kasih, kami sembah Kau. Haleluya. Kebaikan Tuhan, haleluya, haleluya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, ada lagi waktu, terlambat sudah. Bagi setiap orang yang percaya kepada Dia, bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli, Engkau sungguh baik.
Engkau teramat baik Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Saat ini firman-Mu akan ditaburkan di dalam kehidupan kami. Mari Engkau berbicara lewat hamba-Mu. Engkau mengurapi hamba dan Engkau mau pakai hamba. Biarlah kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saya akan mengajak saudara untuk merenungkan, membaca firman Tuhan dalam Markus pasal yang ke-5, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Markus pasal yang ke-5, ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Sama-sama kita bangkit berdiri untuk pemberitaan firman Tuhan ini. 2, 3. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini saya yakin sudah sering saudara dengar, sudah sering saudara baca, ada begitu banyak pembahasan-pembahasan yang ada. Dan kita tahu bahwa cerita firman Tuhan ini saudara, sebenarnya didahului dengan seseorang atau ya seorang imam yang hendak meminta pertolongan kepada Yesus. Kalau saudara perhatikan dalam ayat yang ke-22 dikatakan datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus tersungkurlah ia di depan kakinya. Jadi pada saat itu dalam perjalanannya ya dalam perjalanan Yesus berhadapan atau bertemu dengan kepala rumah ibadat yang namanya Yairus. Dan Yairus memohon kepada Tuhan agar anaknya disembuhkan. Tetapi dalam perjalanan Yesus tersebut, kita ketahui dalam bacaan tadi bahwa ternyata ada seorang perempuan yang sedang atau mengalami sakit kurang lebih 12 tahun. Sakit apa itu? Sakit pendarahan. Saudara, sakit pendarahan ini bukan sakit yang biasa saja. Ya, khususnya para wanita. Bagi pria tidak mengalaminya, tapi bagi para wanita, mohon maaf. Ketika seorang wanita dalam bahasa sehari-harinya datang bulan atau dengan istilah lainnya menstruasi, ya, saudara pasti pernah mendengar ada beberapa wanita yang ketika mengalami hal itu merasakan hal atau sakit yang luar biasa. Ya. Dan saudara, apa yang dialami
perempuan ini bukan hanya peristiwa yang berulang setiap tahunnya atau setiap bulannya. Ini dialami kurang lebih 12 tahun. Bukan waktu yang pendek, saudara. Ini waktu yang lama. Ada begitu banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan wanita atau perempuan yang mengalami pendarahan selama kurang lebih 12 tahun. Dan saudara, kalau saudara baca di dalam Imamat, saudara akan menemukan bahwa seorang perempuan yang berhari-hari lamanya, mari kita baca dalam Imamat 15 ayat 25. Di situ dikatakan bahwa apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya yang najis itu, perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya, yakni ia najis. Jadi perempuan yang mengalami sakit pendarahan kurang lebih 12 tahun ini, saudara, dia masuk dalam kategori sebagai seorang yang najis. Saudara, ketika perempuan ini masuk dalam kategori seorang yang najis, tentu pasti saya yakin dan percaya ini juga menyerang psikologis perempuan tersebut. Ya, pasti saudara, rasa malu, ya. Dia tidak boleh berkumpul dengan orang banyak. Dia tidak boleh beraktivitas dengan orang banyak. Kenapa? Karena posisi dia atau keadaan dia pada saat itu dalam keadaan yang najis. Dalam keadaan yang najis, dalam keadaan yang putus asa, dalam keadaan yang tidak menentu, entah harus mencari pertolongan dari mana. Saudara baca tadi bahwa perempuan yang mengalami 12 tahun pendarahan ini sudah habis-habisan. Dia orang yang kaya, seluruh harta kekayaannya sudah habis. Dia sudah pergi ke berbagai tabib, atau boleh saya katakan dalam keadaan sekarang sudah pergi ke berbagai dokter spesialis yang ternama. Tetapi apa yang terjadi? Firman Allah katakan keadaannya bukan sembuh tetapi semakin memburuk. Semakin memburuk. Tentu saudara, sebagai manusia biasa, saya percaya perempuan yang mengalami sakit pendarahan ini ada rasa putus asa di dalamnya. Pasti ada putus asa. Apalagi yang aku harus lakukan? Sudah habis semuanya. Tetapi ketika dia mendengar tentang Yesus, gairahnya untuk sembuh timbul kembali. Saudara, kita perhatikan di dalam firman Tuhan ini, ketika perempuan ini melihat Yesus, ia berusaha mendekat, dan firman Tuhan katakan perempuan ini berusaha untuk menjamah jubah Yesus. Dan yang terjadi adalah wanita ini atau perempuan ini berhasil menjamah jubah Yesus. Saudara, kita perhatikan kata jamah di sini, saudara, ya, dalam ayat 28, kata jamah di sini dalam bahasa aslinya atau bahasa Yunani memakai kata haptomai atau aptomai. Artinya apa? Melekat atau menempel. Berarti perempuan ini, ya, perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan ini, ketika dia melihat Yesus, dia tidak hanya sekedar ingin menyentuh Yesus, tetapi lebih daripada itu dia mau menempelkan tangannya menyentuh Yesus. Karena dia tahu bahwa Yesus sanggup memberikan kesembuhan. Bahkan saudara, dalam pengertian yang lebih spesifik lagi, ya, dalam kata jama ini dalam bahasa Inggris set of fire, menyalakan api. Tidak sekedar hanya menjama, tetapi ada gairah yang menyala-nyala yang timbul di dalam diri perempuan yang mengalami pendarahan ini. Saya boleh katakan seperti rohnya menyala-nyala ketika dia bertemu dengan Yesus. Dan saudara,
Apa yang dilakukan oleh perempuan ini tentu hanya satu tujuannya, supaya dia mengalami kesembuhan. Tetapi kita tahu Tuhan yang kita sembah, Dia tidak mau bahwa perempuan yang mengalami sakit pendarahan ini hanya sembuh secara tubuh jasmani saja. Kita kembali perhatikan dalam firman Tuhan ini, kita sama-sama belajar saudara. Dalam firman Tuhan yang kita baca, khususnya dalam ayat yang ke-28, di situ dikatakan, sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini yang dibutuhkan perempuan tersebut adalah menyentuh Yesus. Yang dibutuhkan oleh perempuan tersebut adalah dapat sampai kepada Yesus, supaya nanti ketika dia menyentuh Yesus, dia mengalami kesembuhan. Sudah, Tuhan Yesus tidak perlu pegang tangannya, Tuhan Yesus tidak perlu menumpangkan tangan. Bagi dia, asal ku jamah, asal ku sentuh, asal ku menempelkan tanganku saja ke jubah Yesus, ke jubah Yesus, aku pasti akan sembuh. Bayangin saudara, dia tidak minta yang muluk-muluk saudara. Ayo hamba Tuhan, mari tumpangkan tangan kepada saya supaya aku sembuh. Enggak, dia enggak minta seperti itu. Tetapi dia bertekad secara pribadi dengan dirinya sendiri. Asal ku jamah saja ujung jubahnya, jubah Yesus, aku pasti akan sembuh. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara perhatikan baik-baik tentang perempuan ini, ada hal yang menarik yang kita bisa pelajari bersama-sama, yaitu yang pertama tentang keberanian. Keberanian wanita atau perempuan yang mengalami pendarahan kurang lebih 12 tahun untuk menjamah jubah Yesus perlu diacungin jempol. Tadi saya sudah katakan di awal tadi, dia adalah seorang yang najis. Seorang yang najis tidak boleh berkumpul bersama-sama dengan orang yang bersih secara lahiriah. Tetapi perempuan ini memiliki keberanian. Dia datang, berusaha datang kepada Yesus. Dia menghampiri Yesus. Dibutuhkan kepercayaan diri yang tinggi buat perempuan ini untuk bisa sampai kepada Yesus. Kalau dia nggak punya atau tidak membangun kepercayaan diri yang tinggi, mungkin dia tidak akan bisa menjamah jubah Yesus. Apalagi pada saat itu ada begitu banyak orang. Selain dia memiliki keberanian, perempuan ini juga percaya akan kuasa Yesus. Dia percaya bahwa ketika dia menjamah jubah Yesus, dia pasti akan mengalami kesembuhan. Perempuan ini memiliki iman bahwa Yesus sanggup menyembuhkan dia. Dan saudara, ketika perempuan ini mengambil tindakan dengan menyentuh jubah Yesus, ia mengalami kesembuhan. Saudara, pada saat perempuan ini menyentuh jubah Yesus, firman Allah katakan bahwa ada kuasa yang keluar dari dalam diri Yesus. Dan saudara tahu, pada saat kuasa itu keluar dan Yesus merasakan itu, Yesus bertanya, siapa yang sudah menjamah jubah saya? Siapa yang sudah menjamah jubah saya? Saudara perhatikan di dalam ayat-ayat selanjutnya, dalam ayat 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Dan murid-murid menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Saudara, perhatikan baik-baik ayat ini saudara. Saya ingin memberitahukan kepada saudara,
wanita atau perempuan yang mengalami sakit pendarahan kurang lebih 12 tahun ini, di tengah kerumunan orang banyak, hanya dia yang sanggup menyentuh Yesus. Dan sentuhan itu bukan sentuhan biasa, tapi sentuhan yang menyebabkan Yesus mengalirkan kuasanya, sehingga dia mengalami kesembuhan. Dari sekian orang banyak. Artinya apa, saudara? Artinya Tuhan tidak pernah melihat keadaan seseorang, status seseorang, bagaimana orang tersebut. Tapi Tuhan melihat hati orang yang ingin datang kepada Dia. Setiap hari Minggu, saya dan saudara beribadah, bukan? Kita berseru kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Dan kita mengimani bahwa Tuhan hadir di sini. Bukan hanya kita saja, saudara. Ada begitu banyak gereja-gereja lain juga, bukan? Yang datang setiap hari Minggu meminta kepada Tuhan agar Tuhan hadir dalam ibadah mereka. Sekarang juga ada berapa gereja yang beribadah di seluruh dunia ini di jam yang sama dengan kita. Ada banyak para penyembah-penyembah yang datang kepada Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah saya dan saudara bisa menyentuh hati Tuhan seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, seperti wanita yang mengalami pendarahan kurang lebih 12 tahun ini? Sebab firman Tuhan katakan, dari sekian orang banyak, hanya dia sendiri yang sanggup membuat Tuhan mengalirkan kuasanya. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, kalau kita datang di hadapan Tuhan, kalau kita datang dengan biasa-biasa saja, tidak ada kerinduan di dalamnya, maka jangan pernah kita berharap kita bisa menyentuh hati Tuhan dalam pujian penyembahan kita. Jangan pernah kita bermimpi atau berharap lebih. Kita akan mengalami mujizat Tuhan. Kita akan mengalami kuasa Tuhan. Seperti yang dialami oleh perempuan yang mengalami sakit kurang lebih 12 tahun. Jangan pernah kita bermimpi. Kalau saudara kita tidak menyentuh Tuhan dengan semangat yang bernyala-nyala, yang berapi-api di hadapan Tuhan. Bayangkan saudara, begitu banyak orang-orang yang sehat, yang berada di sekeliling Yesus pada saat itu, termasuk murid-murid Yesus. Tetapi justru orang yang sakit yang bisa menjamah Yesus, menjamah jubah Yesus. Justru orang yang sakit yang bisa membuat Yesus mengalirkan kuasanya. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika perempuan yang mengalami sakit kurang lebih 12 tahun, yaitu dalam sakit pendarahan, ketika dia menjamah atau menyentuh jubah Yesus, ketika dia melakukannya dengan hati yang benar, ketika dia melakukannya dengan hati yang tulus, maka saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa sakit penyakitnya disembuhkan. Tetapi Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Tuhan tidak hanya berurusan dengan tubuh perempuan yang mengalami sakit pendarahan tersebut, tetapi Tuhan pulihkan psikologis perempuan tersebut. Rohnya dipulihkan. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa dia sudah mengalami atau hartanya sudah habis, saudara. Dan saya yakin ketika Tuhan memulihkan dia, perekonomiannya juga dipulihkan.
Kenapa dipulihkan? Karena pada saat dia sakit, dia tidak mungkin bisa melakukan pekerjaannya. Apalagi dia masuk kategori sebagai orang yang najis. Tapi ketika dia sembuh, disembuhkan oleh Tuhan, dia bisa bekerja dengan baik kembali untuk mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Ini yang terjadi, saudara. Ketika perempuan ini menyentuh hati Tuhan, ketika perempuan ini menyentuh apa yang Tuhan mau, maka segala sesuatu yang ia nantikan selama kurang lebih 12 tahun, ia peroleh dalam waktu yang singkat. Bagi Tuhan, kalau Tuhan mau bekerja, begitu mudah, saudara, seperti orang membalikan telapak tangan. Dia sudah kemana-mana, habis seluruh harta kekayaannya. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, sukacita mengalir di dalam dirinya. Bagaimana perempuan ini bisa menggerakkan hati Tuhan? Bagaimana perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan ini bisa menggerakkan hati Tuhan? Sehingga menyebabkan kuasa Tuhan bisa mengalir di dalam dirinya. Semua karena perempuan ini. Yang pertama, ia memiliki iman yang tulus di hadapan Tuhan. Kita melihat contoh dalam Markus 10 ayat 52, Bartimeus. Bisa kita baca dalam ayat sebelumnya. Dalam ayat sebelumnya dikatakan, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Saudara, kalau Tuhan datang dalam hidup saudara, hai anakku, apa yang aku ingin perbuat bagimu? Saudara mau katakan apa ke Tuhan? Saudara yang paling tahu. Ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bagi seorang buta, bagi Bartimeus yang tidak memiliki penglihatan, kebutuhan utama dia adalah dapat melihat. Bartimeus tidak meminta kekayaan kepada Tuhan. Bartimeus tidak meminta umur panjang. Tidak. Bartimeus minta sesuai dengan kebutuhannya. Dan Tuhan tahu bahwa dia benar-benar butuh, yaitu supaya dia dapat melihat. Dan firman Tuhan katakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Demikian juga dengan perempuan yang mengalami 12 tahun sakit pendarahan. Ketika dia naikkan atau dia lakukan dengan iman yang tulus, dalam waktu singkat Tuhan merubah semuanya. Ada penyembahan yang murni di dalam diri perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan ini. Ada penyembahan yang tulus. Jadi saudara, kalau kita ingin mengalami peristiwa yang sama dengan apa yang dialami oleh perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan ini. Kalau kita juga ingin mengalami hal yang sama seperti Bartimeus. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus membuka hati kita di hadapan Tuhan. Iman kita harus benar-benar iman yang tulus. Iman kita harus benar-benar iman yang murni di hadapan Tuhan. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, pada saat kita menyembah, biarkanlah penyembahan kita adalah penyembahan yang murni. Bukan karena kita menginginkan sesuatu di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan tahu kok kesusahan kita.
Apa yang Tuhan tidak tahu dengan diri kita. Semua terbuka di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita datang kepada Dia dengan hati, dengan iman yang tulus. Tuhan mau kita merendahkan diri. Perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan ini, ketika dia datang di hadapan Yesus, dan ketika Yesus mengetahui bahwa dialah yang menjamah jubah Yesus, dia dengan rendah hati mengakuinya di hadapan Tuhan. Aku Tuhan yang sudah menjamah engkau. Sikap hati perempuan ini menggerakkan hati Tuhan. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ada penyerahan total di hadapan Tuhan. Dia tahu bagi dia itu sebuah kesalahan. Karena dia datang mendekat Yesus, menjamah secara diam-diam. Bagi dia itu sebuah kesalahan dengan status dia yang najis. Tapi bagi Yesus, perempuan ini sudah melakukan hal yang terbaik. Bagi Yesus, tidak ada hal terindah selain setiap umat datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, saya mau ingatkan satu hal kepada saudara. Saat ini saya ingatkan, berapapun kita yang ada, mari saudara bisa sampaikan kepada yang lainnya nanti. Saudara, tidak selamanya kita kuat, saudara. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Dan Tuhan ingatkan kembali, iya, hidup kita gak bisa kita ketahui sampai kapan. Saudara, mungkin hari ini kita kuat. Mungkin saat ini kita masih kuat. Badan kita sehat. Saudara, saya ingatkan sekali lagi kepada saudara. Mari buat hal-hal yang terbaik untuk Tuhan. Selama kita masih dikasih nyawa, dikasih nafas. Selama kita bernafas, lakukan yang terbaik. Jangan tunggu ketika kita sudah sakit. Jangan, saudara. Takutnya nanti terlambat. Tapi selama kita masih sehat, selama Tuhan masih kasih kita kemampuan untuk melakukan yang terbaik bagi hormat kemuliaan Tuhan, lakukan dari sekarang. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu besok. Apapun yang saudara bisa lakukan itu di hadapan Tuhan. Sehingga ketika waktunya tiba, pada saat Tuhan datang memanggil saya dan saudara, kita sudah siap. Sebagai hamba Tuhan, saya menyadari ada begitu banyak kekurangan kelemahan saya. Tapi bukan berarti saya harus hidup dalam kekurangan kelemahan itu, bukan? Namanya hidup, berjuang. Saya akan berjuang, saudara. Dan saya juga berharap jemaat-jemaat Tuhan, kita berjuang bersama-sama. Mengatasi segala kekurangan yang ada di dalam diri kita. Sampai kelak waktunya tiba, Tuhan memanggil kita. Hari ini aku memanggil engkau Hermawan. Atau bulan depan aku memanggil engkau Hermawan. Atau tahun depan, atau 10 tahun, atau 20 tahun, atau saya gak tahu kapan. Intinya, sudah siapkah kita ketika Tuhan memanggil kita? Perempuan yang sakit pendarahan kurang lebih 12 tahun ini, saudara, menjadi pelajaran yang besar buat saya dan saudara, bahwa selama kita kuat, lakukan yang terbaik. Untung, saudara, beruntung perempuan ini mendengar ada satu sosok, ada satu pribadi yang sanggup memberikan kesembuhan, yaitu Yesus.
Perempuan ini percaya bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa. Sehingga apa yang terjadi? Dia datang, dia tinggalkan tempatnya. Dia mengambil sikap, dia berani mengambil tindakan, melangkah untuk mendekat kepada Yesus. Sekalipun dia seorang yang najis. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Selama Tuhan memberikan kita nafas, selama kesempatan itu masih ada, jangan lupakan Tuhan. Di rumah saudara, jangan lupakan Tuhan. Saudara, kita gak usah urus-urus yang lain. Sudahlah saudara. Urusan orang lain, biarlah itu menjadi urusan lain. Benar saudara? Ya kalau saya pribadi begini saudara, gimana saya mau urus urusan orang lain? Diri saya sendiri mungkin saya gak bisa urus saudara. Intinya kan begitu saudara. Kenapa? Karena kan pada akhirnya Tuhan yang menilai hati saya. Nanti saya sibuk mengurus orang lain, saya sibuk mencari celah kesalahan orang lain. Malah Tuhan katakan, kamu banyak kesalahan Hermawan. Saya gak mau seperti itu saudara. Saya mau belajar. Saya mau belajar bagaimana saya bisa menjadi pribadi seperti Yesus. Sekalipun secara manusia itu sulit. Ayo saudara. Jangan tunda. Sekali lagi jangan tunda. Selama kita masih kuat. Saya pernah menonton satu video saudara ya, seorang personal trainer ya yang sangat terkenal di Indonesia. Dia berkata begini, saya sangat heran dengan anak-anak muda ya. Dia udah tahu bahwa ada saatnya tubuhnya tidak bisa kuat seperti pada saat dia muda. Nantinya ketika mereka menjadi tua. Tetapi saya heran gaya hidup mereka tidak dijaga. Dia berkata seperti itu saudara. Bagi dia bahwa bagaimana bisa menjaga gaya hidup itu nomor satu. Dengan kata lain kalau saya mau ambil saudara. Seperti ini saudara. Bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau kita tidak menjaga kerohanian kita atau roh kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara memberi makan tubuh jasmani saudara di luar puasa, saudara memberi makan 3 kali sehari, sebaiknya, seharusnya roh saudara juga diberi makan, baik oleh doa, baik oleh firman Tuhan. Miliki jam doa pribadi dengan Tuhan. Ada saatnya saudara berdoa bersama dengan jemaat, tetapi ada saatnya saudara harus berdoa sendiri. Tanpa orang lain, tanpa istri, tanpa suami, tanpa keluarga. Saudara sendiri. Saudara sendiri. Tanpa keluarga. Saudara sendiri dengan Tuhan. Itu harus saudara lakukan. Kalau saudara nggak melakukan ini, susah saudara. Jangan pernah kita meminta pertolongan kepada Tuhan kalau kita sendiri tidak menyenangkan hati Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Masa iya Tuhan disenangkan, maka Tuhan juga akan membiarkan kita? Kan tidak saudara. Amin saudara. Mari ya maju terus di dalam Tuhan. Kita menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kita mampu menyentuh hati Tuhan karena kasih karunia Tuhan dengan segala kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan. Ku ingin
cintamu. Oh Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, Yesus, persembahanku ini. terima kasih. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati. Ya Tuhan, oh Yesus, terimalah. Sama-sama kita bangkit berdiri. Korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahku. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan datang di dalam hidup saya dan saudara. Firman Tuhan mengingatkan kita betapa kita akan menjadi orang-orang yang mengalami sukacita, kesembuhan, kemenangan kalau kita serahkan semuanya di hadapan Tuhan, segenap kehidupan kita. Mari saudara, apapun yang menjadi pergumulan hidup saudara, apapun yang menjadi keluh kesah saudara saat ini, percayalah, Dia sanggup menyembuhkan kita, Dia sanggup memulihkan kita, Dia sanggup sebab Dia terlebih dahulu sudah mengalami semuanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami sembahkan, kami sembahkan. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan. Mari angkat tanganmu. Mari kita menyembah Tuhan yang hidup. Haleluya, 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 haleluya.
menyembahku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu. Tuhan, bawa kami agar dapat menyentuh Engkau dengan kerendahan hati kami, dengan penyembahan yang tulus di hadapan Tuhan, dengan kemurnian iman kami ya Tuhan. Bawa kami untuk hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami sadar kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Mari Tuhan. Mari Roh Kudus. Ini kami Tuhan. Kami terbuka di hadapan-Mu. Kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada yang dapat kami sembunyikan Tuhan. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, malam hari ini kami berdoa secara khusus buat umat-umat Tuhan yang tidak sempat hadir saat ini. Mungkin karena itu pekerjaan atau apapun itu juga Tuhan. Tuhan sendiri yang menjamah hati umat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan. Mungkin saat ini ada umat-umat Tuhan yang sedang mengalami kesusahan Tuhan. Mari Tuhan datang memberikan penghiburan, sukacita, damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami lainnya yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati bangsa ini Tuhan. Engkau melindungi bangsa ini. Kota kami Tuhan, kota di mana kami memuji memuliakan Tuhan, kota di mana kami berkeluarga, kami bekerja, kota di mana Tuhan kami meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Berkatilah kota ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat para janda, duda, yatim piatu, orang-orang miskin yang menderita karena bencana alam, peperangan, sakit, penyakit. Orang-orang yang memerlukan Tuhan, dan juga memberkati mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Balas berkati umat-umat Tuhan yang sudah hadir saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Dan Engkau tibakan dengan selamat sepanjang malam. Perlindungan Allah terjadi. Bangunkan besok pagi dengan tubuh yang sehat. Memuliakan Tuhan, Raja di atas segala raja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera.